Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Sate Madura Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang berburu besi bekas ya teman-teman, untuk panggangan sate, dan saya sudah dapatkan untuk besinya. Jadi saya membeli ini di tukang rosok ya teman-teman. Besi-besi tua biasanya ada banyak sekali di situ. Tinggal kita milih-milih saja yang bagus dan yang pas. Ini saya ditawari ini tadi teman-teman, tapi kayaknya ini terlalu tipis dan pinggirannya juga kurang panjang ke atas ya teman-teman. Ini bisa sih, tapi tidak seperti ini. Kalau ini kan beda, ini tebal. Nah seperti ini teman-teman tempatnya. Jadi saya memilih di besi-besi tua. Pasti di daerah teman-teman juga banyak penjual-penjualnya seperti ini. Nah kita akan lanjut untuk mencari besi tengahannya teman-teman, besi panggangan tengahannya. Biasanya kan kalau untuk panggangan sate kan ada besinya di tengah. Nah ini saya ambil yang agak besar. Ini besar teman-teman. Alasannya kenapa saya ambil yang besar, karena kalau yang kecil seperti ini dia akan mudah bengkok ya teman-teman, kalau sering kena panas dari kita memegang sate. Nah ini saya sudah dapatkan. Ini yang satunya kan agak besar ya teman-teman. Oke, sudah dapat ya semua teman-teman. Kita akan langsung bawa pulang. Untuk semua harganya kita akan sepil nanti ya teman-teman. Oke, ini sudah saya dapat untuk bahan-bahannya atau besi-besinya yang nantinya saya akan membuat panggangan sate. Ini untuk panjang ke atas atau dari samping ke atas nanti saya akan ukur. Kalau untuk panjang ke bawahnya ini kalau mau samaan insya Allah nanti saya juga akan ukur, tapi opsional sih, terserah kalian kalau untuk panjang panggangannya. Tapi yang paling penting itu kan panjang kanan kirinya itu teman-teman, tingginya lah. Nah ini untuk besinya yang tadi saya memilih yang agak besar. Untuk tengahan panggangannya seperti ini. Jadi bentuknya nanti akan seperti ini teman-teman. Ini saya akan langsung bawa ke tukang las. Nah ini untuk pinggirannya juga lumayan tebal sih. Saya ambil besi yang seperti ini, pelat seperti ini. Oke, OTW langsung ke tukang las. Nah ini saya sudah sampai di tukang las dan langsung dikerjakan sama masnya. Oke, dia akan desain dulu seperti apa yang saya inginkan, atau dia kira-kira dulu. Nah, ini sudah ditandai ya teman-teman, sudah digaris, dan dia akan dipotong untuk pinggirannya ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli besi yang bentuknya sudah terbentuk seperti ini, tinggal kasih pinggirannya aja teman-teman. Jadi sangat praktis. Oke, ini proses pengelasannya untuk bagian pinggirnya teman-teman. Ini sudah tertutup di pinggiran yang satu. Jadi sangat lumayan praktis teman-teman kalau membeli besi seperti yang saya gunakan ini. Kalau dulu saya merakitnya per keping ya teman-teman, kanan kiri itu beda teman-teman. Jadi kepingan seperti itu teman-teman, lembaran lah. Kalau sekarang saya sudah tahu atau triknya, jadi saya ambil yang besi yang ini saja, sesuaikan dengan ukurannya yang kalian inginkan. Karena kalau di tempat besi tua itu untuk pilihannya lumayan banyak ya teman-teman. Ini sudah berbentuk panggangan, tinggal dia las-las saja bagian mana yang masih belum ketutup. Oke, masih proses pengelasan pinggiran yang satu. Kalau satunya masih belum ya teman-teman. Oke, ini adalah proses pengukuran atau pemasangan besi yang di atasnya itu untuk tatakan satenya. Nah ini kita ukurnya jangan sama ya teman-teman untuk lebarnya. Jadi lebar yang sebelah sana, yang sebelah sini agak sempit. Nah seperti ini penampakannya.
Nanti untuk alasannya saya akan kasih tahu di akhir video. Intinya jangan sampai di tengah-tengah untuk besinya teman-teman, jangan sampai sama lebarnya lah, intinya yang besi yang tengah itu. Seperti yang saya bilang tadi, untuk panjang panggangan satenya berapa meter pun itu opsional ya teman-teman, terserah kalian. Tapi kalau untuk terlalu panjang sampai 2 meter, usahakan besi yang di tengah itu ditopang lagi sama besi yang kecil agar nanti tidak bengkok teman-teman. Nanti saya juga akan jelasin. Nah, ini kita akan potong dulu untuk besinya. Nah, ini sudah dipotong untuk bagian tengahannya. Nanti untuk menopang besi yang panjang itu agar kuat. Nah, ini besinya sudah dipaskan untuk ukurannya. Diratakan dulu agar nanti ngelasnya juga mudah dan langsung bisa dipasang seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kenapa tidak ditaruh di atasnya? Karena kalau ditaruh di atasnya nanti satenya akan jengat ya teman-teman. Nah, kalau ini kan lumayan rata. Nah, kita las. Oke. Sebenarnya ini simple ya teman-teman, cuman kita modal lembaran besi tinggal tempel kanan kirinya, karena untuk bentuk panggangan satenya itu sudah terbentuk dari sananya teman-teman, tidak usah merakit dari lembaran-lembaran yang seperti yang saya rakit dulu sebelum tahu ya teman-teman. Kalau sebelumnya dulu waktu pertama kali jualan sate, saya ambil kepingan-kepingan ataupun lembaran-lembaran besi dan saya rakit itu teman-teman, saya laskan menjadi bentuk panggangan. Kalau ini kan praktis teman-teman kita. Oke, selanjutnya saya akan mencari untuk besi untuk penopang satenya atau kaki-kakinya. Nah, ini saya ambil yang besi ini aja. Ini tipis sebenarnya teman, tapi karena budgetnya minim ya enggak apa-apalah. Ini cuman buat kaki-kakinya aja. Untuk informasi, kalau untuk harganya ini untuk kaki-kakinya aja ini 6.000 ya teman-teman, 6.000 untuk besinya ini untuk kaki-kakinya. Kalau teman-teman seumpamanya pengennya agak tebal yang lebih bagus, ya beda harga lagi ya teman-teman. Ini saya karena budgetnya minim, jadi saya ambil yang besi seperti ini aja, tidak apa-apa. Nah, ini untuk panggangannya sudah jadi. Sebenarnya saya akan membuat untuk panggangan satenya teman-teman, agar nanti kalau pas mau tutup ataupun masih panas, biar enak nanti teman-teman ngangkatnya, agar tangan kita tidak panas. Jadi saya akan kasih di pinggir-pinggirannya. Nah, seperti ini bentuknya, yang terbuat dari besi juga yang dibengkokkan. Biasanya saya kan papan rejo. Ada papan rejo bator sing kena banjir so. Oke, jadi masangnya seperti ini teman-teman ya. Nanti tinggal dilas kanan kirinya juga seperti ini. Jadi enak ya teman-teman untuk kita ngangkat-ngangkatnya, biar tangan kita tidak kena panas. Jadi saya akali seperti ini. Kalau video sebelumnya saya membuat panggangan sate itu beda teman-teman, tidak seperti ini. Tidak saya kasih untuk pegangan seperti ini. Channel YouTube Sate Madura Official, tutorial rasa asli penuh cerita.
Cara masak sate, bumbu rahasia. Mari kita belajar resapi cita rasa. Oke, kita akan lanjut untuk proses perakitan kaki-kakinya. Nah, ini cuman menggunakan 3 besi aja sama yang kecil. Dilas seperti ini agar kuat kanan kirinya. Jadi simpel sekali teman-teman. Kalau untuk teman-teman yang masih pemula bisa menggunakan cara di video ini. Nah, ini kalau sudah hampir selesai teman-teman, kalau sudah sama panggangan satenya seperti ini untuk bentuknya, tinggal dikasih penguat lagi kanan kirinya agar lebih kuat. Sebenarnya ini sudah, walaupun tidak dikasih besi palang seperti ini juga masih kuat ya teman-teman, tapi lebih safety aja ini. Oke teman-teman, ini sudah jadi alhamdulillah untuk panggangan sate yang saya buat hari ini. Jadi kita review ya, kita review sama-sama untuk panggangan sate kali ini. Untuk bahannya ini besi apa ya, lupa saya namanya nih. Ini kandel, ini tebel ya teman-teman, agar awet, tebel ya. Kalau untuk panjangnya, sorry ngeblur. Kalau untuk panjang panggangannya ini bisa disesuaikan sama teman-teman, bebas. Tapi kalau untuk lebarnya mari kita ukur. Sorry, ini tangan saya kotor sama cat itu. Jadi saya lapisin cat ini untuk kaki-kakinya agar tidak keropos. Nah, ini kita review untuk panjangnya. Lebarnya, kalau untuk lebarnya segini ya teman-teman, biar teman-teman itu bisa mengira-ngira, karena di sini saya tidak mempunyai meteran, jadi saya ukur manual pakai tangan aja ya teman-teman. Kita ukur segini. Ini kan ada 2 ruas jari ya teman-teman. Nah, ya kan, satu ruas, maaf ada suara motor. Nah, ini 1 ruas, 2 ruas jari ya teman-teman. Nah, ini kali 2. Jadi kali 2 ya teman-teman. Untuk panjangnya, untuk lebarnya. Kalau mau samaan sama punya saya. Oke, ini manual, ukuran manual. 2 ruas jari. Jari telunjuk. Nah, ini kali 2. Oke, paham ya? Saya harap bisa dimengerti. Dan untuk kedalamannya kita ukur pakai jari juga. Manual ukurannya. Nah, ini maaf, tangan jari saya kotor sama cat tadi. Nah, ini jadi pas ya teman-teman ya. 2 ruas jari untuk dalamnya. Sebenarnya kalau untuk dalamnya ini walaupun tidak segini, tidak samaan sama saya juga sama aja teman-teman, tapi jangan terlalu sampai kurang atau terlalu mepet ke bawah, karena nanti arangnya akan cepat habis gitu ya. Jadi usahakan segini saja. Kalau tidak ada segini, misal teman-teman menemukan yang kurang dari ini, misalnya misalnya segini, itu tidak apa-apa, kurang sedikit tidak apa-apa, asalkan jangan sampai segini ya, keterlaluan itu namanya. Jangan sampai 1 ruas jari lah, itu terlalu mepet. Oke, untuk besi tengahannya gini, saya menggunakan yang tadi yang agak besar ya. Untuk ukurannya berapa ini saya lupa tadi nanya, maaf ngeblur. Nah, ini agak besar ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan besi yang agak besar? Karena nanti kalau lama kelamaan ini kena panas terus, maka dia akan bengkok. Biasanya bengkok ke atas, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan. Nah, kalau pakai yang ini tidak ya teman-teman. Tapi perlu jadi catatan, kalau teman-teman menggunakan
panggangannya yang agak panjang sampai 1,5 meter ataupun 2 meter, maka diharuskan di tengah-tengahnya ini dikasih besi lagi penopang agar tidak bengkok dia kalau tidak dikasih besi, soalnya kan panjang. Nah kalau cuman segini ukurannya, nggak usah dipakai besi di tengahnya juga apa-apa, aman ini ya teman-teman. Untuk tingginya saya ratakan ke sini, cuman punjul dikit ini. Nah ini. Jadi ini dikeroak dulu tadi. Jadi tidak dilas, disatuin gini. Jadi didudukin dari atas, dikeroak dulu, digerinda, lalu dipasang dan dilas. Kenapa Bang kok tidak dilas di atasnya saja? Kalau dilas di atasnya ininya, maka satenya nanti akan jengat seperti ini, jengat ya teman-teman. Nah yang ini kan tidak terlalu jengat, jadi agak rata ke sini satenya, jadi enak untuk kita memanggang. Nah ini satu lagi, saya memasang pegangan agar nanti kalau sudah selesai kita bisa angkat. Nah spesialnya di sini teman-teman, untuk kaki-kakinya ini, penopangnya ini saya bisa bongkar pasang. Tapi sayang untuk besinya ini terlalu tipis kayaknya teman-teman. Nanti saya akan cari lagi lah, kalau mau membuat lagi ya cari yang agak tebal. Nah, ini bisa dicopot pasang teman-teman. Kenapa saya memilih copot pasang? Karena nanti kalau mau dipindah-pindah untuk jualan ke hajatan ataupun ke acara-acara agar tidak ribet ya teman-teman. Kalau teman-teman ya kalau cuman stay di pangkalan gitu ya, mending jangan pakai cara ini, karena ini kan bisa dipisah ya teman-teman. Ini bisa dipisah sama ini tidak nyatu. Jadi cuman dikasih apa ini, plat atau siku kanan kiri agar bisa nahan ke sana, yang ini bisa nahan ke sini. Jadi tidak ogle-ogle atau tidak mudah rubuh dia. Oke, kita akan copot ya teman-teman. Maksud saya itu seperti apa, biar teman-teman bisa paham. Untuk yang saya bicarakan tadi, bongkar pasangnya gimana maksudnya, saya akan bongkar dulu, saya akan skip untuk videonya. Oke, ini udah ya teman-teman, ini sudah saya copot. Nah seperti ini, ada sayap-sayapnya seperti ini. Ini penahannya teman-teman, ini penahannya, ini tebal ya teman-teman besinya. Nah, ini berat. Nah ini seperti ini maksud saya. Ini maaf, ini cuman dilumuri cat saja biar las-lasannya itu tidak berkarat nanti kalau nggak ditimpa sama cat. Nah seperti ini maksud saya. Jadi kita bisa bawa kemana-mana teman-teman. Yap, itu maksud saya. Jadi sangat praktis dan tidak ribet. Jadi kalau nanti mau dibawa kemana-mana ataupun jualan di hajatan atau di acara-acara besar, kita bisa copot pasang. Tapi kalau untuk stay di pangkalan, jualan tiap hari di pangkalan, ya tidak menggunakan seperti ini, copot pasang seperti ini juga tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau samaan, kayaknya praktis biar tidak makan tempat. Ini bisa jadi solusi atau alternatif yang bisa teman-teman jadikan referensi kalau mau membuat kaki-kaki panggangan sate. Buatnya seperti ini saja. Ini sangat praktis. Oke, ini yang paling penting teman-teman. Banyak teman-teman di luar sana yang masih pemula yang membuat panggangan sate itu, ini lebarnya ini disamakan. Loh, maksudnya gimana Bang? Nah, ini kan ada besi tengah ya teman-teman, di tengah. Perhatikan, ini untuk lebar yang ini sama yang ini beda teman-teman. Nah, perhatikan. Ini yang agak sempit ke sini, agak sempit. Nah, yang ini agak lebar. Kenapa? Nah, begini alasannya teman-teman. Kalau kita manggang sate, kita ambil yang agak lebar ke sini. Dia kan lebar. Ini lebar ya. Ini yang sempit. Nah, kalau kita mau ngipas, kita manggang satenya dari sini. Saya contohkan untuk lidinya.
Oke, ini sudah saya contohkan. Pakai bawang merah saja. Nah, kita anggap ini sate ya teman-teman. Nah, begini teman-teman. Untuk alasannya kenapa lebar sebelah. Kenapa di sini sempit, kenapa di sini lebar. Alasannya begini. Kalau kita nyipas sate, otomatis yang ini dari sini ya teman-teman. Ya dari yang agak lebar. Nah, ini kan daging semua. Ini ujungnya. Jadi nantinya kalau pakai lebar sebelah, yang daging dari sini sampai ke atas itu akan matangnya merata teman-teman. Merata. Yang ini matang, yang ini juga matang. Kadang-kadang kan kalau kita manggang sate kan ada tuh yang di bawah matang, tapi yang di atas tuh mentah. Atau sebaliknya. Kadang-kadang kita kalau bakar sate lidinya terbakar, ininya gosong, jadi patah. Kalau untuk pemula biasanya begitu. Kenapa? Karena ininya, kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau salah, karena ini menurut saya sendiri, ininya sama, rata. Lebar ininya rata. Besi ini ditaruh di tengah-tengah. Jadi untuk satenya itu tidak merata matangnya. Jadi di sini yang gosong, kadang-kadang di sini yang mentah, atau di sini yang mentah, di sini yang gosong, atau sebaliknya kadang-kadang ininya kebakar seperti yang saya bilang tadi gitu. Nah, kalau kita lebar sebelah seperti ini kan arang nih masuk. Nah, kita panggang sate. Nah, otomatis ini kan daging agak lebar tuh. Jadi sini apinya bisa mematangkan yang di atasnya atau ujungnya, dan di sini juga bisa matang sempurna. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami untuk alasannya atau penjelasannya. Dan kita juga bisa tahu ini mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang. Itu fungsi yang kedua. Kalau yang bagian agak sempit ini berarti ini bagian depan. Bagian depan. Nah, ini untuk yang bagian belakangnya, bagian sini sebelah sini. Ini kalau mau manggang sate yang menggunakan yang sisi yang lebih lebarnya. Nah, seperti ini. Jadi dagingnya itu nanti bisa terbakar atau matang dengan sempurna. Seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Oke, ini tinggal saya bersihkan nanti. Ini kan masih ada karat-karatnya. Saya bersihkan, juga masih ada tanah-tanahnya juga. Nanti saya akan bersihkan. Sate Madura, oh, lezatnya bersama kita berbagi cerita. Dari panggangan aroma menggoda, jadilah juara. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani berjualan, ikuti langkah kami dengan resep tradisional, bikin semua terpesona. Satu tusuk sate buat hati bergetar. Sate Madura, selera yang tiada tara. Sate Madura, oh, lezatnya bersama kita berbagi cerita.